Faktanya, sedulur-sedulur saya, sampai saat ini masih sulit mendisiplinkan diri kita untuk bahkan hanya membuang sampah. Kalau sudah disiplin membuang sampah, tugas baru menanti, disiplin memilah sampah. Jika sudah disiplin memilah, ada tugas yang lebih besar lagi, mengolah sampah. Tugas ketiga itu harus terintegrasi antara masyarakat bahkan dengan negara. Tak bisa kita sendiri, maka saya belajar mengerjakan tugas kedua saja dulu. Memisahkan sampah makanan dan sampah plastik. Belum ideal karena saya bukan ahlinya. Tapi ini upaya selama ini tong sampah kita bercampur begitu rupa antara makanan dan plastik. Ia adalah sumber polusi dan penyakit. Jika satu rumah satu sumber penyakit, satu komplek perumahan adalah sumber penyakit raksasa. Semula saya pendam makanan itu di kebun kecil kami di sebelah rumah. Aman tapi menguras stamina. Dan keberuntungan kami ialah masih ada tanah sisa. Maka kalau ada tanah sisa itu, mungkin Anda baru bisa mencontoh kesederhanaan kami ini. Walaupun sebetulnya karena langkah kami ini sangat sederhana, yang disebut tanah sisa itu tidak butuh terlalu luas. Artinya, mempertimbangkan signifikansi kesehatan kita. Di dalam kesempitan lahan pun, Anda boleh menyisakan tanah Anda untuk memendam sampah ini dengan cara-cara yang saya kerjakan. Asal kita tidak bakhil kepada ruang. Banyak sekali membangun rumah itu dengan menghabiskan lahan karena rumah kita ingin serba besar, padahal itu tidak terlalu perlu. Rumah-rumah sedang cukup untuk wadah pengerjaan apa yang saya kerjakan ini, karena yang saya lakukan ini hanya membuat lubang berdiameter 40 cm. Kedalamannya sekitar 80 cm, seukuran gorong-gorong beton ukuran medium yang dijual di toko-toko bangunan. Kami tanam beton itu, dan untuk penutup kami datangkan tukang langganan untuk mengatasinya. Sejak itu semua sampah makanan kami buang ke lubang itu. Semula kami pikir untuk melakukan composting dengan larutan kimia agar cepat. Tapi belum sampai usaha ini terlaksana, sampah sudah keburu kami buang ke lubang ini dan dimakan ulat-ulat. Dimakan bakteri-bakteri sampah. Sama seperti Anda. Gentar juga saya melihat hewan-hewan itu. Tetapi saya amati, sampah kok menjadi tidak pernah penuh karena ulat-ulat itu. Ya sudah, saya anggap hewan itu adalah pembantu kami. Maka dengan teknik sederhana, kami melakukan apa yang disebut reframing. Bahwa ia bukan hewan menakutkan, tetapi sahabat yang baik. Ramah dan tidak sombong terhadap alam. Silahkan kalau ada ide yang lebih baik, kami dikabarkan. Nah, ternyata ketika tantangan ini saya post di Facebook, banyak ide-ide yang sama jerih payahnya, bahkan berkurang jerih payahnya, jauh lebih sederhana, tapi dengan teknik-teknik yang lebih canggih, dikabarkan kepada saya. Dalam waktu dekat, tong sampah alami saya itu akan saya sempurnakan dengan ide bantuan teman-teman lewat Facebook saya itu. Saudaraku, pesan dari narasi ini adalah, walaupun Anda tidak ahli, lakukan apa yang Anda inginkan karena perintah kebaikan. Setelah Anda lakukan, percayalah, soal-soal yang akan membantu Anda, bantuan dari seluruh sisi. Mungkin sisi pengetahuan, mungkin sisi teknis, mungkin sisi material akan mendatangi Anda setelah Anda melakukan langkah pertama Anda. Langkah pertama itu yang berat, tetapi ketika Anda sudah melangkah, langkah kedua pasti akan mengikuti.